Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Muqtafa Kamal dari kelas reguler 4A, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Kali ini saya akan membahas rangkuman materi Islamisasi dasar ilmu kesehatan untuk memenuhi ujian tengah semester. Materi yang pertama, pengantar ID kesehatan. Pada prinsip ilmu intinya ada dua, yaitu yang pertama disebut ilmu jika berdasarkan penelitian yang akurat. Yang kedua, berpikir berdasarkan wahyu, supaya kita tidak terjebak, apalagi permasalahan alam goib. Berpikir secara ilmu bisa diuji secara empiris jika goib berdasarkan wahyu. Iman sodik adalah iman yang benar, yakin dengan hal goib berdasarkan ilmu, itu namanya khurafat. Jadi ilmu itu sangat penting sebagai dasar landasan sebelum kita berucap dan melakukan sesuatu. Dasar dari wahyu itu ada Al-Quran dan hadis. Materi yang kedua, model Islamisasi ilmu kesehatan. Di dalam Islam, sehat itu dipandang dalam sisi yang komprehensif, tidak hanya secara fisik dan jasmani, tapi juga secara rohani, sehingga lahir dan batin terintegrasi dengan baik. Ada dua istilah yang digunakan Islam untuk menunjuk kepada kesehatan. Yang pertama, syihah, yaitu lebih bersifat fisik biologis. Dan yang kedua, afiyah, yaitu kesehatan yang bersifat mental psikologis. Nabi dijadikan figur dalam masyarakat sebagai sosok yang kuat. Ada satu pesan penting dari Allah. Allah mengingatkan kepada Rasulullah untuk menjadi mukmin yang kuat, suci secara penampilan, sehat dan bersih. Sehat itu pemberian Allah, sehingga jika kita paham merasa bersyukur, maka kita akan menggunakan kesehatan untuk sesuatu yang produktif. Contoh ayat yang menjelaskan tentang hidup bersih dan sehat dalam surah Al-Mudatsir ayat 74, yang artinya, dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala macam kotoran. Materi yang ketiga, manusia sehat perspektif Islam. Al-Mu'minun adalah manusia yang dicintai oleh Allah. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dan juga kuat secara rohani. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 10 yang menunjukkan ada penyakit gangguan di dalam jiwa manusia yang dikenal dengan penyakit hati. Mereka ada penyakit, kemudian Allah menambah penyakit bagi mereka, maradho penyakitnya. Jadi artinya, kalau manusia itu punya penyakit dari sisi kejiwaan, jika tidak diobati penyakitnya bisa semakin bertambah, bahkan lebih parah daripada penyakit jasadnya itu sendiri. Jika jiwanya dipergunakan untuk mementingkan hawa nafsunya, maka orang itu akan gelisah. Materi yang keempat adalah manusia sehat holistik perspektif Islam. Menjaga kesehatan itu sangat penting. Tidak hanya perilaku fisik, tapi juga sehat itu adalah perilaku apa terhadap jiwa kita dari perkara yang merusak. Menyelamatkan jiwa kita dengan amal soleh, dengan meningkatkan kualitas keimanan. Salah satu contoh penyakit jiwa disebabkan karena salah dalam mencari figur. Jika figur itu salah, yang terjadi penyesatan atau keluar dari jalan yang benar.
Carilah idola hati yang memang mengajak kepada ilahi, yang tidak membuat lalai. Selanjutnya, materi yang kelima, K3 Perspektif Islam. Kesehatan kerja dalam perspektif Islam adalah keselamatan dan kesehatan kerja berupa ungkapan sebagai sebuah upaya untuk mencegah agar bekerja tidak mengalami kecelakaan di tempat kerjanya, baik secara fisik maupun mental. Dalam perspektif Islam, tidak hanya sekadar menyelamatkan fisiknya, tetapi ada 5 hal esensi, yaitu yang pertama, ditinjau dari sisi penjagaan agamanya. Yang kedua, dijaga kesehatan dan keselamatan nyawanya. Bekerja untuk dapat manfaat saling menguntungkan antara karyawan dan perusahaan, sehingga terjadi kesejahteraan. Yang ketiga, diselamatkan dari sisi akalnya, agar tidak depresi dan stres. Yang keempat, mencerdaskan akalnya, dengan menjaga akalnya, dengan memberikan workshop, tunjangan fasilitas keilmuan, dan fasilitas yang menyehatkan akalnya. Dan yang terakhir, ditinjau dari keselamatan hartanya, seperti upah yang diterima sesuai dengan resiko pekerjaannya. Materi yang keenam, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Allah menurunkan suatu penyakit tidak mungkin jika tidak ada obatnya. Pasti ada obatnya yang dikenal di dunia kesehatan dengan istilah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Tidak hanya dengan cara medis pengobatannya. Dalam Islam, pengobatannya dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memohon pertolongan untuk diangkat penyakitnya oleh Allah. Materi yang ketujuh, kesehatan nutrisi dalam perspektif Islam. Salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan adalah berkaitan dengan masalah nutrisi. Sangat penting mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi serta mempertimbangkan aspek halal dan haram. Kadang halal itu dirusak oleh manusia sendiri, seperti bahannya dicampur dengan bahan kimia yang menghilangkan nutrisi di dalam makanan tersebut. Setiap jasad yang tumbuh dari gizi yang haram, maka itu akan menjadi bahan bakar api neraka. Jika secara zat itu sudah halal, tetapi cara belinya haram, itu juga merusak nilai gizi batiniahnya. Pendekatan holistik Islam terhadap kesehatan mencakup merawat tubuh dengan hormat dan bergizi, tidak hanya dengan iman tetapi juga halal dan bergizi. Makanan sehat adalah jumlah yang cukup dan tidak berlebihan dan dapat memenuhi kebutuhan nutrisi di dalam tubuh kita. Dan materi yang terakhir, materi ke-8, kesehatan individu. Tujuan dari kesehatan individu adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan seseorang, memelihara kebersihan diri, dan memperbaiki kesehatan secara individu. Di dalam hadis juga sudah disebutkan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Baiklah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.